Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, saya Dea Amalia Salsabila di sini akan menjelaskan tentang pengenalan perbankan syariah. Nah, untuk pertama itu tentang pengertian perbankan syariah, di mana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, bank umum syariah ini maksudnya ialah bank syariah yang ada dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan eh, bank pembiayaan rakyat syariah itu adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, perbankan syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri bank syariah. Yang pertama itu adanya kesepakatan dan persamaan pemikiran ketika melakukan akad perjanjian, sehingga tidak ada dapat dirugikan atau adanya penyesalan dari kedua belah pihak dan tidak kaku dalam melakukan tawar-menawar jumlah nominal selama itu dalam batas yang wajar. Yang kedua itu ada pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan wadiah oleh pihak bank yang dijadikan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Nah, sehingga pihak bank tidak semena-mena dalam mengalokasikan simpanan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan persentase atau adanya bunga dalam pembayaran atau akad yang harus dihindari karena dapat merusak cita-cita perbankan yang bebas dari bunga. Yang keempat itu ada tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. Sehingga ketika peminjaman berada dalam masa sulit, itu si nasabah itu tidak berada dalam ranah penzaliman. Nah, yang kelima itu ada terdapat Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS, yang mana bertugas dalam jembatan dan pengawasan dari perspektif syariah Islam. Nah, di sini ada perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Nah, dari aspek utama itu dari aspek falsafah eh, pada bank syariah itu tidak berdasarkan pada bunga. Nah, sedangkan bank konvensional itu berdasarkan atas bunga. Pada aspek operasional itu dana masyarakat berupa titipan investasi. Sedangkan bank konvensional itu dana masyarakatnya berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Dan pada penyaluran bank syariah itu usahanya yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional itu tidak memperhitungkan halal atau tidaknya. Nah, dari aspek sosial itu bank syariah itu dinyatakan secara eksplisit dan tegas. Sedangkan bank konvensional itu tidak diketahui secara tegas. Nah, pada aspek organisasi, itu bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS. Sedangkan bank konvensional itu tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nah, perbedaan yang lainnya itu ada prinsip pelaksanaan, di mana prinsip perbankan konvensional itu umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional.
berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, sementara itu prinsip bank syariah em, itu mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran, hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Nah, jadi seluruh aktivitas keuangannya itu menganut prinsip yang Islami. Nah, yang kedua itu ada kesepakatan yang berlaku, di mana bank konvensional itu umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional. Nah, sedangkan bank syariah itu melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Nah, pada perbankan syariah terdapat beragam jenis akad yang transaksinya serta rukun dan syaratnya harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah itu bisa sah. Nah, yang ketiga itu ada hubungan antara nasabah. Jadi dalam bank konvensional itu hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu sebagai debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional itu biasanya berperan sebagai kreditur dan sementara perbankan itu berperan sebagai debitur. Yang berbeda dengan bank syariah di mana hubungan antara nasabah dan bank itu terbagi empat. Itu meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Nah, dalam penggunaan akad murabahah, istisna dan salam, itu pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nah, sementara akad musyarakah dan mudharabah itu memperlakukan hubungan kemitraan. Uh, Kalau akad ijarah itu memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah itu sebagai penyewa. Selanjutnya itu ada produk bank syariah. Itu ada 8 produk. Yang pertama itu al-wadiah atau biasa disebut dengan titipan, di mana titipan itu dari satu pihak ke pihak lain. Nah, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip itu memintanya. Dan yang kedua itu ada murabahah, di mana perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dan ketiga itu ada ijarah atau sewa, di mana akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada ran atau gadai di mana menahan barang sebagai jaminan atas uang. Nah, kelima itu ada syirkah atau bagi hasil di mana um, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana bank dan nasabah bank itu untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dana atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Nah, yang keenam itu ada mudharabah, di mana bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau biasa disebut dengan sahibul amal itu mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau biasa disebut dengan mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dan ketujuh ada al-qard atau biasa disebut dengan pinjaman, di mana akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah itu wajib mengembalikan dana yang diterimanya atau jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah atau biasa disebut dengan LKS pada yang mana pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Nah, pembiayaan jenis ini itu biasanya produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Nah, sumber daya yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini biasanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah.
Nah, yang terakhir itu ada buy atau jual beli, di mana buy ini ada tiga macam, yaitu buy al-murabahah. Maksudnya di sini ialah akan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan margin yang disepakati. Nah, yang kedua itu ada buying wasalam, di mana pembiayaan jual beli barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembayarannya itu dilakukan di muka. Nah, yang terakhir itu ada bai al-istisna, di mana kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Nah, mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan perbankan syariah. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.